kalian hari ini? Pastinya baik-baik dong. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan politik yaitu kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, sehingga tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Kemudian jenis dan dasar kekuasaan. Satu, kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kekuasaan pribadi yaitu sebuah kekuasaan tidak harus memiliki posisi yang formal dalam organisasi. Kekuasaan pribadi meliputi kekuasaan ahli dan rujukan. Selanjutnya, perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan. Yang pertama, kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan. Kemudian, arah dari pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan terhadap bawahan, sedangkan kekuasaan berfokus pada pengaruh bawahan, atasan maupun sesama teman yang berada di tingkatan yang sama. Selanjutnya, pemilik kekuasaan. Kepemimpinan cenderung lebih pada kekuasaan yang dimiliki secara individual, sedangkan kekuasaan tidak hanya secara individual, akan tetapi dapat dimiliki beberapa atau sekelompok orang. Berikutnya, cara implementasi. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan, sedangkan kekuasaan berfokus atau menekankan pada taktik-taktik untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Kekuasaan taktik merupakan cara-cara yang ditempuh oleh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan ke dalam suatu tindakan yang spesifik. Taktik-taktik dalam kekuasaan yang pertama, legitimasi, yaitu bersandarkan pada posisi kewenangan kita atau menyampaikan permintaan sesuai dengan kebijakan maupun aturan organisasi. Yang kedua, rational persuasion, bujukan yang rasional, yaitu menyajikan beberapa argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajar. Ketiga, inspiration applause, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, yaitu mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Kemudian yang keempat, konsultasi, dengan meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam memutuskan bagaimana kalian akan mewujudkan rencana kalian. Yang kelima, exchange atau pertukaran, yaitu memberikan suatu imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Yang keenam, personal applause, yaitu daya tarik pribadi, dengan meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan atau loyalitas. 7. Incorporation atau menjilat, maksudnya dengan menggunakan sebuah bujukan yang berupa pujian atau perilaku yang ramah sebelum membuat suatu permintaan. Selanjutnya yaitu pressure, yaitu tekanan, dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, serta ancaman. Yang kesembilan, coalition atau koalisi, yaitu dengan membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain guna membujuk suatu target agar menyetujuinya. Soal kekuasaan tidak seimbang di tempat kerja. Pelecehan seksual merupakan segala aktivitas bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dapat mempengaruhi pekerjaan individu serta menciptakan suasana yang tidak nyaman. Penyebab dan konsekuensi perilaku politik. Yang pertama yaitu disebabkan oleh faktor individu. Faktor individu ini disebabkan oleh sifat kepribadian, kebutuhan, dan faktor berkaitan dengan perilaku politik. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi disebabkan oleh situasi dan budaya tertentu yang dapat berubah. Dan ketika terdapat peluang promosi, maka politik akan lebih bermunculan. Terakhir, etika atau sikap dalam berperilaku politik. Yang pertama, memerankan sifat utilitarianisme atau berguna semua kalangan. Yang kedua, menghormati hak individu. Yang ketiga, menghargai kesamaan hukum. Itulah materi mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.